Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas kekuatan material. Hari ini kita akan membahas mengenai bejana bertekanan berdinding tipis atau thin walled pressure vessel. Selamat mengikuti. Berikutnya, kita akan mencari regangan volumetrik dari suatu silinder tipis. Perhatikan silinder ini, di mana silinder ini mengalami tekanan dalam. Apabila ia mengalami tekanan dalam, maka tentu akan terjadi tegangan pada arah longitudinal dan juga pada arah melingkar atau tegangan Hooke. Maka tentu saja akan terjadi perubahan panjang dan juga perubahan dari diameter, di mana tentunya akan secara total terjadi perubahan volume daripada silinder ini. Perhatikan ini adalah panjang dan ini adalah diameternya. Kita sama-sama telah mengetahui bahwa tegangan Hooke atau tegangan melingkar dinyatakan oleh PD per 2T, lalu tegangan longitudinal dinyatakan oleh PD per 4T. Dan pada slide sebelumnya kita juga sudah mempelajari bahwa regangan yang terjadi pada arah Hooke adalah 1 per E dikalikan tegangan Hooke dikurangi dengan Poisson ratio dikalikan dengan tegangan longitudinal. Sementara regangan pada arah longitudinal sama dengan 1 per E. E ini adalah modulus elastisitas dikalikan dengan tegangan pada arah longitudinal dikurangi hasil perkalian dari Poisson ratio dikalikan dengan tegangan Hooke. Nah, sekarang marilah kita mulai mencari bagaimana regangan volumetrik tersebut. Pertama, perhatikan apabila terjadi tegangan pada arah L atau longitudinal, maka tentu akan terjadi pertambahan panjang yang totalnya adalah L ditambah dengan delta L. Demikian pula pada arah diameter, yaitu akan menjadi D ditambahkan dengan delta D. Nah, kemudian secara volume, maka volume akhir tentunya adalah Pi per 4 dikalikan dengan kuadrat D ditambah dengan delta D. Kemudian dikalikan dengan D ditambah dengan delta D. Ini adalah volume daripada perubahan dari volume pada silinder ini. Ya, volume daripada silinder ini. Nah, ini pada dasarnya adalah perkalian daripada luas area pada lingkaran ini dikalikan dengan perubahan daripada ukuran atau dimensinya. Nah, maka kalau kita lihat delta V-nya, maka pada dasarnya kita tinggal mengurangi dari final volume ini dikurangi, ya ini adalah final volumenya, dikurangi dengan volume awal, ya, dikurangi dengan volume awal. Volume awal tentu sajalah perkalian daripada area dari lingkaran ini dikalikan dengan panjangnya. Ini adalah volume awal. Nah, oleh karena itu, maka kalau kita kemudian menyelesaikan delta V ini, maka akan dapat disederhanakan menjadi bentuk ini. Ya, sigma Pi per 4, kemudian dia dikalikan dengan D kuadrat dikalikan dengan delta L ditambah dengan 2DL dikalikan dengan delta D. Dan kemudian kalau kita bicara mengenai regangan volumetrik, maka regangan volumetrik ini atau epsilon V sama dengan delta V dibagi dengan V. Nah, sekarang kita perhatikan delta V ini adalah ini, ya. Adalah ini. Kita taruh dia kemari, kemudian dibanding dengan V. V-nya adalah ini, ya, yaitu volume awal. Dan pada akhirnya, setelah kita sederhanakan dengan mencoret bagian atas dengan pembaginya, maka kita akan memperoleh bentuk yang sederhana seperti ini, ya, yaitu delta L dibagi L ditambah 2 kali daripada delta D dibagi dengan D. Perhatikan masing-masing ini. Masing-masing delta L dibagi L ini pada dasarnya adalah regangan pada arah longitudinal. Sementara delta D dibagi dengan D
Ini adalah regangan pada arah D ini, ya, atau kita bisa sebut nanti sebagai regangan pada arah hub. Oke, baik. Maka dengan demikian kita dapat memperoleh hasil akhir, yaitu regangan volumetrik. Itu adalah regangan pada arah longitudinal ditambah dengan regangan pada arah D. Nah, regangan pada arah D ini sama dengan regangan pada arah hub ini, ya, sama. Oke. Baik, pada contoh keempat, kita memiliki suatu silinder bertekanan yang panjangnya 0,8 meter. Dia terbuat dari baja dengan tebal 5 mm dengan memiliki modulus elastisitas 210 MPa dan Poisson rasio 0,28. Nah, silinder ini memiliki diameter rata-rata 0,3 meter dan pada ujungnya dia ditutup dengan plat yang rata. Kita bisa lihat di sini dia ditutup dengan plat yang rata, panjang 0,8 dan kemudian diameternya 0,3. Dan ini akan mengalami, ya, silinder ini akan mengalami tekanan dalam sebesar 3 Newton per meter persegi atau kira-kira 3 megapascal. Nah, kita diminta untuk menghitung peningkatan volumenya. Nah, pada slide sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana regangan pada arah volumetrik. Nah, sekarang mari kita lihat solusinya. Sekarang tegangan hub yang bisa kita hitung dengan PD per 2T, kita masukkan angka-angkanya, maka kita peroleh besarnya adalah 90 megapascal. Dan sementara itu, tegangan pada arah longitudinal, kita peroleh tentu nilainya setengahnya, yaitu 45 megapascal. Kita dapat menghitung regangan pada arah longitudinal dengan persamaan yang telah kita ketahui sebelumnya. Di sini 1 per modulus elastisitas dikalikan dengan tegangan longitudinal dibagi dengan perkalian dari Poisson rasio dikalikan dengan tegangan hub. Kita selesaikan sehingga kita peroleh nilai 0,00009429. Nah, sementara untuk regangan hub, ya, untuk regangan hub, kita juga telah mengetahui persamaan ini. Kita masukkan angka-angkanya, kita peroleh besarnya adalah regangannya adalah 0,00036686. Nah, volumetric strain yang telah kita pelajari sebelumnya adalah penjumlahan dari regangan longitudinal ditambah dengan 2 kali regangan pada arah hub. Dan ini berarti penjumlahan antara angka ini, ya, kemudian dengan 2 kali dari angka ini. Dan pada akhirnya kita bisa memperoleh peningkatan volumenya, ya, yaitu sebesar angka ini. Ya, ini adalah original volumenya, ya. Kemudian peningkatan volumenya adalah sebesar ini. Ya. Totalnya adalah 47009. Perkalian dari volume awal dikalikan dengan regangannya. Oke, ini berarti peningkatan pada volume. Kalau ditanyakan volumenya akhirnya menjadi berapa, berarti tentu penjumlahan ini ditambahkan dengan ini. Ya.